Demikian agar kita mengarahkan kehendak-kehendak kita berhubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau menghendaki bagimu harta, tapi kehendaki dan niatkan agar harta tersebut aku gunakan kelak untuk menguatkan dakwah kepada tauhid dan sunnah. Tuh, sehingga kecintaanmu kepada harta yang pada dasarnya pada manusia fitrah berbeda dengan kecintaan harta yang ada pada orang-orang kafir yang kering dari nilai itu. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Melanjutkan pembahasan kita dari Fathul Majid, ya. Masih membahas tentang ayat yang terakhir kita bahas, ayat yang berbicara tentang al-huquq al-'asharah, ya, 10 hak yang harus dipenuhi, ya, yang Allah tuntut para hambanya untuk memenuhinya, maksudnya gitu, ya. 10 hak di sini maksudnya 10 hak Allah, yakni 10 kewajiban para hamba, ya, untuk memenuhinya, gitu, ya. Sampai kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa auful kaila wal mizana bil qist, dan penuhilah takaran dan timbangan, ukuran dan timbangan dengan adil, ya. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, ya'muru ta'ala bi iqamatil adl fil akhd wal i'ta. Sini Allah Subhanahu wa ta'ala menekankan perintahnya untuk bertindak adil, baik di dalam take atau di dalam give, ya, baik di dalam mengambil ataupun membayar, ya, memberi. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Sungguh kami tidak bebani manusia kecuali hal-hal yang di luar, kami tak bebankan ke atas manusia perkara yang di luar kemampuan manusia. Ini kemarin telah kita jelaskan maknanya, ya. Man ijtahada bi ada'il haqq wa akhli fa in akhta ba'da istifrag wus'i wa badli juhdi fala haraja alaih. Maknanya, barang siapa yang telah berupaya sebisa mungkin, ya, untuk menunaikan apa yang menjadi kewajibannya dan mengambil sebatas apa yang menjadi haknya, ternyata dia keliru, oke? Tapi setelah dia berupaya, oke, maka fala haraja alaih, maka tak mengapa atasnya, ya, tak dosa atasnya, ya. Qauluhu, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza qultum fa'dilu walau kan dha qurba. Dan apabila kalian berucap, maka berucaplah dengan adil, kalaupun kepada sedekat-dekatnya kerabat. Maknanya apabila kalian bersikap, ya, sikap apapun itu, mengambil sikap atau mengucapkan, menyampaikan sesuatu, maka agar adil kepada siapapun, yakni janganlah kedekatan emosional mempengaruhi penilaianmu, ya, mempengaruhi ketegasanmu di atas keadilan, ya. Ya. Hadza amrun bil adli fil qawli wal fi'l. Ini adalah perintah untuk agar kita bertindak adil baik di dalam berucap ataupun bersikap, ya, alal qarib wal ba'id, baik kepada orang dekat ataupun orang qarib, yakni baik pada kerabat maupun orang asing, maknanya yang tak ada hubungan kerabat, ya. Jadi ada kisah di riwayat Imam Muslim rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Zubair bin Awam berseteru dengan seorang Ansor masalah jalur air, ya, jalur air untuk untuk menyirami kebun mereka, ya, untuk menyirami kebun mereka. Posisi Zubair memang berada di, wallahu alam, mungkin di tempat yang lebih akhirnya dia mesti mengairi dulu tempat dia, baru bagi ke tempat lain, ya.
Posisi Zubair demikian, nih orang nggak terima ketika Zubair akhirnya mengarahkan airnya ke tempat dia, karena ini tempat dia akhirnya jadi nggak kebagian air, gitu kan. Akhirnya berseterulah dan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka mengadukan perkaranya. Dan kemudian setelah Rasul lihat perkaranya, ternyata memang demikian posisi Zubair, posisi tanahnya Zubair nih harus kena dulu air, ya kan, baru bisa berbagi ke yang lain, bukan karena apa-apa, memang demikian gitu. Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, "Eski ya Zubair, airilah lahanmu wahai Zubair, kemudian alirkan ke tempat saudaramu air tersebut." Oke? Jadi Zubair radhiyallahu anhu diberikan dihukumi oleh Rasul di situ sallallahu alaihi wasallam, dia boleh mengairi duluan. Nah, ini Ansar akhirnya karena emosi dia berkata, amkan ibn ammatik, berkata demikian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah karena dia masih sepupumu? Masih anak dari bibimu? Begitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah tuduhan yang keras kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, akhirnya Rasul berkata, "Iski ya Zubair, tummah bisilma." Airi tempatmu wahai Zubair, kemudian tahan tuh air biar tuh orang nggak kebagian. Begituin nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau nggak salah Yahudi atau Ansar, wallahu a'lam, lupa aneh. Ya, ada kejadian demikian. Yani sikap yang diambil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nggak mungkin seseorang menilai bahwasanya sikap yang diambilnya terpengaruhi oleh kedekatan kerabat, nggak mungkin. Ya, patokan keadilan dan ketakwaan ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimanapun. Ya, dan demikian keimanan seseorang ketika dia ridho dan nggak ada ganjalan sama sekali di hatinya, menerima apa yang telah ditentukan dan dihukumkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika ada pengingkarannya terhadap apa yang telah ditentukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu ada error berarti di dalam keimanannya. Ya. Maka lil mu'minin wal mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah min amri. Enggak pantas bagi seorang mukmin lelaki, mukmin wanita ketika Allah dan Rasulnya telah menentukan perkara, mereka masih melihat option lain yang menurut mereka lebih baik daripada apa yang Rasul tentukan. Ya. Qala al-Hanafi, al-'adlu fil qawli fi haqqil wali wal 'adu. Al-Hanafi berkata, bertindak adil di dalam ucapan baik kepada wali ataupun adu, yakni baik kepada orang-orang yang emang di pihak kita ataupun orang-orang yang berada di pihak musuh kita, gitu ya. Wala yataghayyar fil ridha wal ghadab, dan sikap keadilan demikian tidaklah berubah seiring dengan ridha atau seiring dengan murka, ya. Bal yakuna 'alal haqq wa in kana dha qurba. Tetap seseorang berada di sportif dia di atas hak kalaupun kepada kerabat dekat. Fala yamilu ilal habib wal qarib. Tidaklah dia akhirnya jadi condong kepada orang-orang yang dia kasihi atau kepada kerabat-kerabat dekatnya, ya. Allah berfirman, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Yani janganlah kezaliman yang dilakukan oleh sebuah kaum terhadapmu membuatmu jadi bertindak tidak adil kepada mereka, gitu. Ya'dilu wa aqrabu littaqwa. Tetap bersikap adillah, sesungguhnya sikap demikian lebih dekat kepada nilai ketakwaan, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa bi ahdillahi aufu." Ya. Dan penuhilah apa yang Allah telah tekankan ini. Ya, yakni wasiat Allah ini. Ibnu Jarir, yakni Al-Imam At-Tabari rahimahullah berkata, "Wa bi wasiyatillahi ta'ala." Nah, allati wasakum biha fa'aufu, maka penuhilah wasiat-wasiat Allah Subhanahu wa taala ini yang telah diwasiatkannya pada kalian. Ya, wanqadu lidzalik, dan tunduklah kepada hal tersebut, bi antuti'u, dengan mentaatinya, fima amarakum bihi wa nahakum anhu, dengan mentaatinya pada perkara-perkara yang diperintahkan ataupun dilarangnya. Wa ta'allamu bi kitabihi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam,
dan wa ta'malu bi kitabihi wa sunnah rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan senantiasalah kalian beramal di dalam frame kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa dzalika huwal wafa bi ahdillah. Itulah maksudnya memenuhi janji Allah, ya, yakni memenuhi wasiat Allah, ya. Wa kadza qala ghairuh, demikian juga para ahli tafsir mentafsirkan. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Itu yang Allah wasiatkan pada kalian agar kalian tadhakkarun, agar kalian mengingatnya, ya. Agar kalian tatta'idun, yakni agar kalian mengambil pelajaran darinya, ya. Wa tantahuna amma kuntum fi, dan agar kalian berhenti dari apa yang selama ini kalian lakukan, dari kekeliruan mungkin yang selama ini kalian lakukan, ya. Qauluh, firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih, dan janganlah kau ikuti jalan-jalan yang lain sehingga kalian akhirnya berpecah dari jalannya Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini ayat yang sering kita jelaskan memaknai al-jamaah. Jamaah adalah mereka yang berada di atas jalannya Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan para salafus saleh. Mereka itulah al-jamaah, ya. Patokannya adalah di dalam esensi jalan, ya, ini metode beragama. Patokan jamaah bukan pada jumlah, bukan pada kuantitas, ya. Jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Yang jamaah adalah yang sesuai dengan hak, yang sesuai dengan jalannya Allah, Rasulnya dan para salafus saleh. Kalaupun engkau bersendirian, itu mereka lah para ahlus sunnah. Makanya dibilang ahlus sunnah wal jamaah. Dan perpecahan patokannya bukan di jumlah, sebagaimana persatuan bukan di jumlah, sebagaimana jamaah bukan di jumlah, demikian perpecahan bukan dalam jumlah. Perpecahan adalah ketika seseorang meninggalkan jalannya Allah, jalannya Rasul, dan jalan para salafus saleh, yakni meninggalkan manhaj tersebut, konsep metode beragama tersebut, maka mereka berada dalam perpecahan. Oke? Kalaupun mungkin mereka banyakan dan kompakan, maka terhitungnya mereka berada di atas perpecahan. Itu firman Allah, wala tattabi'us subul, jangan kau ikuti jalan-jalan lain, fatafarraqa, sehingga kalian berpecah belah, berpencar dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Maka perpecahan, perpecahan perhitungannya sebagaimana persatuan. Itu pada esensi jalan, bukan pada jumlah. Awas, ya. Nah, siapa yang berpecah belah, al-furqah, itulah lawan kata ahlus sunnah, yaitu ahlul bid'ah wal furqah, yang mengambil jalan lain selain jalannya Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang dimana disitulah para sahabat radhiyallahu anhum dan para salafus saleh radhiyallahu anhum. Qala al-Qurtubi, al-Imam al-Qurtubi rahimahullah berkata, hadhihi ayatun 'azimah, sesungguhnya ayat ini adalah ayat yang sangat agung. Attafaha 'ala ma taqaddam fa innahu lamma naha wa amar. Ayat ini disandingkan dengan nilai-nilai yang sebelumnya Allah wasiatkan di ayat-ayat sebelumnya, yang 10 hal tadi. Okay? Fa innahu lamma naha wa amar wa hadzar an ittiba' ghairi sabili. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan larangan-larangannya dan menyampaikan perintah-perintahnya dan menyampaikan peringatan. Peringatan dari mengikuti jalan lain selain jalannya, ala ma bayyanathu al-ahadits as-sahihah, sesuai dengan sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis-hadis yang sahih, wa aqawil as-salaf, dan ucapan-ucapan, keterangan-keterangan yang datang dari para salafus saleh. Ya. Wasiratu at-tariq alladhi huwa dinul Islam, dan yang dimaksud dengan sirat di sini, qul anna hadza sirati mustaqiman, sirat. Sirat di sini artinya at-tariq, maksudnya jalan. Alladhi huwa dinul Islam, yang merupakan itulah agama Islam yang hakiki.
Itulah agama Islam yang hakiki, ya. Mustaqiman, tuh, nasab hal, ya. Nasab alal hal, nusib alal hal. Dia posisinya memberikan keterangan jalan tersebut adalah jalan yang sifatnya mustaqiman, yakni mustawiyan qawiman, jalan yang lurus, ya, jalan yang tegak dan lurus. La i'wijaja fihi, tak ada blengkok, tak ada kebengkokan padanya, ya. Fa'amara bittiba' tariqihi alladhi taraqahu ala lisani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syara'ahu wa nihayatuhu al-jannah. Di sini Allah memerintahkan untuk mengikuti jalannya yang telah disampaikan jalan tersebut melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian telah disyariatkannya, yang dimana penghujung jalan tersebut adalah surga. Oke? Kalian langsung paham kan? Ketika disebutkan jalan, sirat, tariq. Oke? Demikian. Maksudnya adalah apa? Kalian langsung paham kan? Maksudnya adalah metode beragama, manhaj. Oke? Manhaj maksudnya. Yang membedakan kita dari para ahli bid'ah. Ya? Dan inilah makna as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus yang diperintahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memohon bimbingan kepadanya di setiap rakaat salat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami hidayah, yakni bimbinglah kami ke arah jalan yang lurus. Ya. Dan jalan tersebut, penghujung jalan tersebut adalah surga, yakni itu satu-satunya jalan yang membawakan seseorang ke arah keselamatan benar, ya, ke arah surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa tasha'abat minhu turukun faman salakal jaddata naja. Dan di mana jalan tersebut akhirnya banyak bercabang-cabang jalan-jalan yang lain yang menyimpang. Namun barang siapa yang meniti jalan yang jaddah, al-jaddah ini yang lurus tersebut, al-jaddah yakni al-mustaqim, ya. Maka barang siapa yang bertahan di atas jalan yang lurus tersebut, ya, tidak mengarahkan arahnya ke arah yang mulai menyimpang dari jalan tersebut, naja, niscaya dia akan selamat. Oke? Wa man kharaja ila tilka turuq, dan barang siapa yang keluar dari jalan yang lurus tersebut dan mulai meniti, menempuh jalan-jalan lain yang menyimpang dari jalan yang lurus tersebut, afdat bihi ilan nar, niscaya jalan tersebut akan membawanya ke arah neraka, ke arah neraka. Qala ta'ala, Allah berfirman, wala tattabi'us subul, dan janganlah kalian ikuti jalan-jalan yang lain, fatafarraqa bikum an sabili, sehingga kalian berpecah dari jalannya Allah. Ait hamil, maknanya kalian menyimpang dari jalannya Allah. Tuh, perpecahan yakni penyimpangan. Ya, al-furqah yakni al-mailu anil haq. Perpecahan maknanya adalah penyimpangan dari kebenaran. Ya. Kenapa? Jalan tersebut membawa kepada surga dan kemudian jalan-jalan lain membawa kepada neraka. Ini yang dimaksud di sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sataftariqu hadhihi al-ummah, dan umat ini akan terbagi menjadi 73 golongan, kulluha finnar illa wahidah. Kesemuanya berada di neraka kecuali hanya satu golongan. Gitu. Nah, demikian para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentunya sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man hi ya Rasulullah, siapa? Siapa yang di atas jalan tersebut ya Rasulullah? Yani siapa yang berada di dalam surga, yang terselamatkan tersebut? Ya, yang terselamatkan dari neraka. Yang mana yang satu kelompok tersebut? Rasul menjawab di beberapa sanad, al-jamaah. Tuh, al-jamaah. Jamaah ini, ya, ini kesatuan ini. Mereka yang ingat memaknai jamaah dan furqah tadi. Ingat ya, apa? Maknanya ada pada apa? Patokannya, esensi jalan, bukan pada jumlah. Oke?
al-jamaah. Di sanad lain Rasul memberikan jawaban yang lebih clear, lebih obvious, lebih jelas. Ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka yang berada di atas jalan yang sama denganku dan para sahabatku hari ini. Tuh. Yang di mana mereka yang beragamanya, metode beragamanya masih sama sebagaimana metode beragamanya Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhu. Ya, itu maksudnya jalan yang lurus, dan jalan-jalan lain itu membawa kepada neraka, dan hanya satu jalan itu yang membawa kepada surga. Dari hadis tersebut dinamailah, di antara penamaan-penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Al-Firqah An-Najiyah, kelompok yang terselamatkan. Terselamatkan dari mana? Terselamatkan mereka dari neraka. Ya. Warawa Ahmad wa Nasai wa Darimi. Demikian diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Nasai, Imam Darimi, wa Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Abi Hatim dan Hakim, wa sahaha, dan disahihkan olehnya. Warawahu, juga diriwayatkan Muhammad bin Nasr al-Marwazi di dalam kitab Al-I'tisam dengan sanad yang sahih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Qal, Ibnu Mas'ud bercerita, khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi. Suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan sebuah garis lurus dengan tangannya. Tsumma kemudian Rasul berkata, hadza sabilullah mustaqiman. Inilah jalannya Allah yang lurus. Ya, Rasul memberikan penjelasannya dengan visualisasi supaya lebih difahami. Oke? Dengan apa? Visualisasi. Dikasih gambaran, kasih gambar. Hadza sabilullah mustaqiman. Inilah jalannya Allah yang mustaqim, yang lurus. Tsumma khatta khututan an yamin dzalikal khat wa an shimali. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam membuat garis-garis lain di kiri dan kanan garis yang lurus tersebut. Yani setelah garis yang lurus, Rasul membuat garis-garis lain di kiri dan kanan garis tersebut. Tulang ikan. Oke ya, daun kelapa. Oke. Kemudian Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, ya, hadhihi subul laisa minha sabilun illa wa alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Ini adalah jalan-jalan yang lain. Yani jalan selain jalannya Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah satu jalan pun dari jalan-jalan ini kecuali ada syaitan di permukaan jalan tersebut yang menyeru manusia kepadanya. Yani manusia yang tadinya berada di atas jalan yang lurus. Okay? Diseru oleh dai-dai yang menyeru ke arah penyimpangan tersebut. Ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus, ikutilah jalan yang ini, wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili, dan janganlah kalian ikuti jalan-jalan yang lain selain jalan ini, sehingga kalian berpecah belah, berpencar dari jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini menyimpang dari jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Mujahid, dan juga diriwayatkan dari Mujahid, wala tattabi'us subul, firman Allah, dan janganlah kalian ikuti jalan-jalan lain. Qal, Mujahid berkata, al-bid'ah, maknanya bid'ah. Jangan kalian ikuti jalan-jalan lain, jangan ikuti aliran-aliran atau jalan-jalan yang merupakan jalan yang bid'ah tersebut, wasyubuhat, dan jalan-jalan syubhat tersebut. Maknanya jalan yang lurus tersebut adalah jalannya sunnah tuh, dan jalan-jalan lain adalah jalan bid'ah tuh, pakai t sama bid'ah. Ya. Qala al-'allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala memberikan sebuah pernyataan, memberikan sebuah pernyataan di dalam mentafsirkan makna jalan yang lurus ini. Makna jalan yang lurus. Demikian juga makna jalan yang lurus yang di dalam surat Al-Fatihah, maksudnya sama. Ihdinas siratal mustaqim, ya. Wal nadhkur fis siratal mustaqim qaulan wajiza. Mari kita sebutkan di dalam memaknai jalan yang lurus ini sebuah ungkapan yang ringkas, kata Ibnu Qayyim. Fa innan nasa qad tanawwa'at ibaratuhum anhu bihasab sifatihi wa muta'allaqatihi. Kenapa? Para manusia di dalam mentafsirkan
jalan yang lurus ini, ungkapan-ungkapan mereka beraneka ragam. Oke? Sesuai dengan yakni koneksinya atau sesuai dengan kaitan-kaitan jalan-jalan, kaitan dari makna jalan tersebut. Wa haqiqatuhu syai'un wahid, tapi hakikatnya semua tafsiran yang beraneka ragam tersebut hakikatnya adalah maknanya satu, hal yang sama. Wa huwa tariqullah, yaitu jalannya Allah alladzi nasabahu li'ibadihi muwassilan lahum ilaih, yaitu jalan yang lurus tersebut adalah jalannya Allah yang telah Allah bukakan jalan tersebut dan Allah bentangkan bagi para hamba-hambanya, yang memang jalan tersebut beneran membawakan para hambanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wala tariqa ilaihi siwah, dan sungguh tak ada jalan-jalan lain menuju Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali jalan tersebut. Balituruq kullaha masdudah 'alal khalq illa tariqah. Semua jalan-jalan bagi para makhluk itu tertutup kecuali dari jalan yang dibukakan dan dibentangkan memang oleh Allah sendiri Subhanahu wa ta'ala. Alladzi nasabahu 'ala alsun rusulih, yang dimana jalan tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan melalui lisan-lisan para utusan-utusannya. Okay? Melalui keterangan yang disampaikan oleh para utusan-utusannya. Wa ja'alahu muwassilan li'ibadihi ilaih. Dengan itu Allah menjadikan jalan tersebut adalah jalan yang memang menghantarkan para hambanya kepadanya. Wa huwa ifraduhu bil ubudiyyah. Tuh. Dan inti jalanan tersebut maksudnya adalah penunggalan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam penghambaan diri, yakni tauhid jelas, ya. Wa ifradu rasulihi bitta'ah, dan penunggalan rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan ketaatan. Tuh, tauhidullah sama tauhidur rasul, pengesaan Allah dengan pengesaan rasul. Pengesaan Allah di dalam penghambaan diri, pengesaan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam berittiba, ya. Fala yusyrik bihi ahadan fi ubudiyyati. Ya, sehingga tidaklah seorang hamba mempersekutukan Allah dengan satu hal pun di dalam ibadah-ibadahnya, wala yusyrik bi rasuli, dan tidak mempersekutukan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ahadan dengan seorang pun fi ta'ati, di dalam ketaatan kepadanya, di dalam ittiba kepadanya. Ya. Fayujarrid at-tauhid. Ya, dengan itu dia memurnikan tauhid. Yujarrid mutaba'at ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu dia memurnikan ittiba'nya hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian penjelasan yang disampaikan. Masih disambung. Wa hadza kulluhu, dan hakikatnya semua nilai ini madmun syahadah alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Hakikatnya nilai tersebut tadi yang kita sampaikan adalah konsekuensi atau kandungan yang terkandung di balik dua kalimat syahadat. Ketika seorang hamba bersaksi bahwa la ilaha illallah, dan ketika dia bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Ya. Fa ayyu syai'in fussira bihi siratul mustaqim, yakni ketika dia bersaksi bahwa la ilaha illallah, maka maknanya tak boleh dia mempersembahkan bentuk-bentuk penghambaan dirinya, ibadahnya, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah, maka tidak boleh dia mengikuti jalan lain, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali hanya jalan yang dibawakan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semua makna itu hakikatnya adalah kandungan yang terkandung di balik dua kalimat syahadat yang diucapkan oleh seorang hamba. Fa ayyu syai'in fussira bihi siratul mustaqim fa huwa dakhilun fi hadzainil aslain. Jadi ungkapan apapun yang diungkapkan oleh para ahli ilmu dalam mentafsirkan makna siratul mustaqim, ini semuanya enggak lepas
mencakup dua nilai usul ini, dua nilai inti ini. Ya ini apa tadi? Tauhidullah dan tauhidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tauhidullah fil ubudiyah, tauhidur Rasul fil mutaba'ah atau fil ittiba', ya. Wa nuqtah dzalik. Dan kemudian juga inti dari hal tersebut adalah antuhibbahu biqalbik. Yani agar kau mencintai Allah Subhanahu wa taala, benar-benar mencintai Allah dengan hatimu, dengan segenap hatimu. Nah, ini bedanya penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri, istislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya? Kenapa nggak menyerah? Kenapa berserah? Berserah, kita menyerahkan diri kita, tapi diiringi keridhaan, kecintaan kepada sesuatu yang kita berserah padanya. Beda sama menyerah. Menyerah bisa jadi kau benci, cuman emang gak punya kekuatan untuk melawan. Jadi gak disyaratkan di dalam menyerah, harus seiring dengan mencintai. Beda dengan berserah. Tuh. Ya? Mahabbah. Intinya ada pada cinta, berangkat dari cinta dan ridha, bukan keterpaksaan. Ya, dan itu yang menjadi dasar amalan, sehingga dia menjadi ikhlas di dalam amalannya bagi zat yang memang dicintainya betul. Ya, antuhibbahu biqalbik, agar kau memang mencintai Allah dengan segenap hatimu, wa turdi bijuhdi kulli atau bijahdi kulli, agar kau meridhai semua effortmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fala yakunu fi qalbik mawdi'un illa ma'muran bihubbi. Sehingga tak ada lagi spot di dalam hatimu kecuali pasti dipenuhi dengan rasa cintamu kepada zatnya, kepada Allah Subhanahu. Wala yakun laka iradatun illa muta'alliqah bimardati. Sehingga tak ada lagi kehendak di dalam hatimu kecuali kehendak tersebut berkaitan memang juga dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa-apa yang dikehendakinya, apa-apa yang diharapkannya, apa-apa yang diinginkannya selalu berhubungannya adalah dengan memang berangkat dari kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian agar kita mengarahkan kehendak-kehendak kita berhubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kau menghendaki bagimu harta, oke? Tapi kehendaki dan niatkan agar harta tersebut aku gunakan kelak untuk menguatkan dakwah kepada tauhid dan sunnah. Tuh, sehingga kecintaanmu kepada harta yang pada dasarnya pada manusia mah fitrah, oke? Pada manusia mah fitrah, oke? Berbeda dengan kecintaan harta yang ada pada orang-orang kafir yang kering dari nilai itu. Tuh, keluar rumah nyari rezeki, keluar rumah nyari rezeki, oke, untuk survive. Kalau hanya sebatas itu, gitu, apa bedanya sama kafir? Kafir pun melakukan. Apa bedanya sama binatang? Binatang juga keluar rumah di pagi hari, melakukan effortnya untuk survive. Oke, apa bedanya dong? Ya, bedakan, spesialkan diri kita dari mereka, bahwa kita melakukan itu berangkat dari kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan itu kita akhirnya bisa membantu dan menguatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan menguatkan seruan kepada tauhid dan kepada sunnah kalau mencari harta. Ketika kita mencintai anak, dikarenakan apa? Anak-anak ini semoga kelak menjadi orang-orang yang kelak akhirnya mengagungkan agama Allah dan sunnah Rasulnya dan tauhid Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, ketika kita mencintai anak, anak mencintai anak fitrah pada manusia semua, bahkan pada makhluk. Ya? Tapi apa yang membedakan kita? Tuh. Ya? Jadikan kecintaanmu kepada anak dengan harapan besar agar mereka adalah menjadi orang-orang yang kelak juga mengagungkan tauhid dan sunnah di masanya kelak nanti. Tuh. Tuh. Ya? Menjadi orang-orang yang menjadi orang-orang yang menguatkan dakwah kepada tauhid dan sunnah kelak di masanya tadi. Tuh. Ya, jadi tidaklah ada di dalam hatimu sebuah kehendak, sebuah keinginan, kecuali kehendak tersebut pun, keinginan tersebut pun berkaitan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kering,
Jangan kering hanya dalam rangka memenuhi hawa nafsu aja. Jangan. Oke? Demikian. Ya. Sehingga tak ada satu spot pun di dalam hatimu kecuali pasti dipenuhi dengan cintamu, dengan kecintaanmu kepadanya. Wala yakunu laka iradah, dan tidaklah ada satu bentuk keinginan pun pada dirimu illa muta'alliqah bimardati, kecuali kehendak tersebut juga berkaitan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fal awal yahsulu bitahqiq syahadah alla ilaha illallah. Nah, usul yang awal itu terrealisasikan, dengan terrealisasikan dengan penerapan makna syahadat, kebersaksian bahwa la ilaha illallah. Wathani, dan usul yang kedua tadi, yahsul bitahqiq syahadat anna Muhammadar Rasulullah, terrealisasikan dengan penerapan nilai syahadat bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Wa hadza huwal huda wa dinul haq. Inilah yang dimaksud dengan petunjuk. Inilah agama yang hak. Ya? Wa huwa ma'rifatul haq wal amalu bih. Agama yang memang disebut dan dimaksud petunjuk oleh Allah, yang memang juga disebut agama yang hak adalah, ketika seseorang memang benar-benar mengenal sesuatu yang hak, kemudian dia menerapkannya, merealisasikannya di dalam kehidupannya. Ya, wal amalu bih, yani practice, mempraktekannya. Ya. Wa huwa ma'rifatu ma ba'atsallahu bihi rasulahu wal qiyam bih. Agama yang hak adalah mengenal hakikat apa yang sebenarnya Allah utus para rasulnya untuk hal itu. Ya. Dan wal qiyam bih, dan mendirikannya, yakni menerapkannya di dalam kehidupan. Ya, mengenal nilai-nilai yang sebenarnya dibawa oleh Allah, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala, dan menerapkannya di dalam kehidupan. Faqul ma syi'ta minal ibarat allati hadza akhiyatuha wa qutbu ruhaha. Maka ungkapkan apapun yang kau kehendaki dari ungkapan-ungkapanmu di dalam mentafsirkan makna as-sirat al-mustaqim, yang juga merupakan pentafsiran yang gak jauh dan pasti semakna dengan apa yang aku sampaikan ini. Dan intinya adalah hal ini sebagaimana aku sampaikan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya. Dapat difahami ya? Makna sirat al-mustaqim. Ya. Maknanya adalah penerapan makna konsekuensi inti dari dua kalimat syahadat, la ilaha illallah dan Muhammadar Rasulullah. Ya. Yang dengan itu terrealisasikanlah sebuah agama yang hak, yang dimana tidaklah dipersembahkan bentuk penghambaan diri kecuali hanya kepada Allah. Tidaklah diikuti jalan kecuali jalan yang dibawakan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Terbentuklah sebuah agama yang hak. Nah, ketika agama ini kemudian diterapkan di dalam kehidupan, itulah yang disebut dengan as-sirat al-mustaqim. Ya. Dan ternyata para sahabat radhiyallahu anhum berada di atas jalan tersebut. Berada di atas jalan tersebut. Sehingga jalan tersebut juga jalannya Allah dan jalan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan jalan para salafus saleh. Ya. Maka metode beragama mereka lah metode beragama yang hak, yang dibilang dinul hak, yang dibilang agama yang hak, yang dimaksud memang dengan petunjuk itu, yang beneran dikate petunjuk itu. Metode beragamanya Allah, Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan para salafus, itu dia. Ya, ini adalah pertanyaan yang harusnya dipertanyakan oleh setiap muslim yang masih memiliki kepedulian kepada agamanya. Iya kan? Pertanyaan itu. Atau mu'alaf, non-muslim, waktu baru masuk Islam, dia lihat ternyata Islam, penerapan Islam nih kaum muslimin, kok beraneka ragam ya? Iya kan? Hah? Ada yang nyanyi-nyanyi, pakai gendang. Penerapan Islamnya demikian, sambil joget-joget. Ada yang joget muter-muter. Ada yang nginep-nginep di masjid. Iya kan? Ada yang
turun ke jalan teriak-teriak, oke? Memperebutkan kekuasaan, mau masuk ke dunia politik. Ada yang teriaknya khilafah, khilafah, khilafah. Ada yang teriaknya jihad, 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 terus ngebom sana sini. Tuh, ternyata banyak konsep berislam kaum muslimin. Ada yang ngiter mulu jaroh. Jaroh spot sono tuh jaroh mulu. Oke? Seorang yang emang memperdulikan keselamatan di agama, pasti dia mempertanyakan itu. Lalu Islam yang mana yang benar? Karena nggak mungkin. Fitrah manusia nggak mungkin bilang, fitrah manusia ya. Oke, semuanya benar. Udah, itu lagi ngebohongin diri sendiri. Lagi ngebohongin fitrahnya. Ya, seseorang yang ngomong gitu, hakikatnya dia lagi bohongin diri sendiri. Nggak mungkin. Fitrah manusia bertentangan dengan, kalaupun seolah-olah terasa bijak. Tapi itu bertentangan dengan fitrah. Kebenaran satu. Kebenaran itu cuma satu. Apalagi kalau kita teliti lagi dari ayat-ayat dan hadis-hadisnya, ternyata Rasul benar. Islam jadi 73, yang di surga cuma satu lagi. Tuh. Gak bisa kita denial dari kenyataan itu. Denial. Gak bisa mangkir dari kenyataan. Seseorang pasti mempertanyakan itu. Lalu Islam yang mana yang benar nih? Konsep berislam yang mana yang benar? Yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Atau seorang muslim lah, jangan kafir tadinya terus masuk Islam, dia pasti mempertanyakan hal tersebut, iya kan? Atau seorang muslim yang mau dia mulai menerapkan nilai-nilai keislaman di dalam hidupnya, mau mulai beriltizam. Kita nggak menggunakan istilah hijrah ya, oke? Hijrah ini buat alay aja, oke? Mau beriltizam, mau mulai disiplin, menerapkan nilai-nilai agama di dalam diri, oke? Ternyata dia melihat, ternyata nih yang religius nih dari kaum muslimin, pola-pola berislamnya ini beda-beda. Yang mana dong yang benar? Tuh, pasti dia mempertanyakan itu kan? Iya, nah jawabannya ini. Metode beragama yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang diterangkan bahwa para sahabat radhiyallahu anhum adalah mereka yang berada di atas metode demikian di dalam beragama. Ya, jalan tersebut. Ya, itu yang dimaksud dengan as-sirat al-mustaqim. Kuasai cara menjelaskan ini. Kuasai cara menjelaskan ini. Materi ini kuasai. Sehingga ketika seseorang di antara kawan-kawanmu yang mulai tersentuh hatinya, atau keluargamu yang mulai tersentuh, mau mendengar, at least mau mendengar lah. Nggak membangkang dan mulai nyela-nyela gitu. At least dia mulai, gimana sih kalau ini? Dia mulai mau mendengar, oke? Kau memiliki kemampuan untuk menjelaskan hal ini. Dan itu gak sulit, sesederhana itu tadi. Ya? Insya Allah. Ya? Dengan itu akhirnya menjadi keagungan dan kemuliaan dan juga ganjaran besar bagimu. Li'ayyahdiallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Ketika Allah membawakan hidayah melaluimu kepada satu orang individu aja, itu jauh lebih baik bagimu daripada semulia-mulianya harta yang dicintai bangsa Arab pada saat itu, onta merah. Ya. Waqal Sahal bin Abdullah, dan Sahal bin Abdullah berkata, ya, alaikum bil athar was sunnah. Tuh. Kalian wajib atau agar kalian meniti jalannya athar dan sunnah. Ya. Athar yakni, athar secara bahasa itu jejak tapak kaki athar. Ya. Tapi athar di dalam istilah ini adalah apa-apa yang diriwayatkan dari kaum terdahulu selain apa yang diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa-apa yang diriwayatkan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ini kalau di dalam istilah para ahli hadis ya, yang diriwayatkan dari Rasul lebih cenderung disebut hadis. Ya. Tapi kalau diriwayatkan dari sahabat, tabiin, ini dibilang athar, gitu. Ya. Tapi secara bahasa athar mencakup, okay? Mencakup mau hadis mau bukan, tercakup lah. Sehingga dibilang ahlul athar bukan berarti artinya anti hadis, bukan. Dibilang ahlul hadis juga bukan berarti artinya anti athar, bukan. Okay?
di dalam penerapan maknanya mah ujungnya akhirnya saling mencakup satu sama lain, kayak qada sama qadar masing-masing punya makna. Tapi ketika disebutkan ya mencakup makna yang lain. Ingat, alaikum bil athar, agar kalian ikuti athar, yakni riwayat-riwayat yang datang dari para salafus salih. Alaikum bis sunnah, agar kalian atau wajib kalian untuk mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikarenakan para salafus salih tersebut mereka berada di atas sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa inni akhafu annahu sayati an qaliliz zaman idza dzakara insanun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa iqtida bihi fi jami' ahwalihi dhammuhu wa naffaru anhu wa tabarra'u minhu wa adhalluhu wa ahanu. Sesungguhnya aku khawatir kelak sebentar lagi akan datang sebuah era, sebuah zaman di mana ketika seseorang menyebutkan, menyerukan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyerukan untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam seluruh kondisinya, maka niscaya para manusia justru akan mencela-celanya, akan nafaru anhu, akan mendiskreditkannya, maksud nafaru anhu, wa tabarra'u minhu, dan para manusia justru akan berlepas diri darinya, wa adhalluhu wa ahanu, mereka justru akan menghinakan dan mencerca dan menghinakannya. Tuh, akan datang zaman demi. Lihat, ini diketahui oleh para salaf sebagaimana kabar datang dari nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang berpegang teguh kepada kemurnian ajaran yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertahan di atasnya akan menghadapi kondisi demikian memang. Akan menghadapi kondisi demikian di zaman-zaman yang akan datang, sebagaimana dikhabarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga begitu sulit bagi seseorang untuk bertahan mempertahankan agamanya. Al-qabid ala dinihi, al-mutamassik bidinihi kal-qabid ala al-jamar. Yati alaikum zaman. Suatu saat akan datang zaman pada kalian di mana seseorang yang bertahan di atas agamanya ini, yakni di atas agama yang hak tadi, di atas agama yang benar yang dimaksud oleh Allah, yang disampaikan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana para sahabat begitu, akan datang sebuah zaman di mana seseorang yang bertahan di atas agama demikian itu bagaikan menggenggam bara api, itu al-qabid alal jamar. Karena beratnya hal tersebut menghadapi lingkungan sosial dan para manusia yang ada di zamannya. Kita cukupkan sekian. Dengarkan adzan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.